Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Power Drive 10, izin mempresentasikan hasil redesign quadricycle drivetrain kami. Yang beranggotakan saya Filzan Marus Lutfan, dan teman saya ada Raymond Adinata, Gede Mulana Mahendra, dan Kevin Atta Yusuf. Baik, ini merupakan spesifikasi awal dari quadricycle yang akan kami redesign dengan memiliki spesifikasi yaitu powernya sebesar 1 kW dengan top speednya di sini adalah 40 km per jam atau 11,1 meter per second dengan drive-nya dua wheel drive. Untuk range-nya ini ada di 100 km dengan baterai 2 kWh dengan dimensi panjang 2095 mm, lebarnya 924 mm dan tingginya 1700 mm. Dengan payload di sini, dengan payloadnya ada di berkisar maksimum 120 kg dengan massa drivernya maksimum 100 kg dan massa kendaraannya sendiri berada di angka 180 kg. Untuk free body diagram ini terdapat dua free body diagram, yaitu yang pertama yang tanpa kemiringan. Jadi di tanpa kemiringan ini ada beberapa gaya yang bekerja, ada F traksi, ada F drag, ada F resistance, dan juga gaya normal yang mengarah ke atas. Untuk gaya drag dan gaya resistance ini ini berlawanan dengan arah dari F, F traksi. Untuk yang kemiringan 15 derajat, di sini kurang lebihnya sama seperti dengan yang tanpa kemiringan, namun ada tambahan di gaya gravitasi dan gaya berat yang mengarah ke bawah kendaraan. Berikut merupakan perhitungan analisis kebutuhan daya motor yang di mana di sini untuk yang tanpa kemiringan didapatkan F drag itu sebesar 67,648 Newton. Untuk F resistant itu ada di 31,36 Newton. Sedangkan untuk F traksinya di sini dihasilkan 99,008 Newton. Adapun powernya di sini kami menggunakan 1 kW dan juga torsinya di sini adalah 24,8025 Newton meter. Di sini besar CD menggunakan asumsi bajai sehingga CD-nya di sini adalah 0,55 dan FR menggunakan asumsi ban sepeda pada roof paved road sehingga FR-nya di sini adalah 0,008. Nah, di sini untuk yang kemiringan 15 derajat dan di sini didapatkan kemiringannya sebesar 8,53 derajat. Di sini untuk F drag-nya didapatkan 1,6814 Newton, F resistance-nya di 31,36 Newton, F gravitasinya didapatkan 581,4428 Newton, untuk F traksinya 614,4842 Newton, dan di sini powernya sekitar 1 kW dan juga torsinya di sini 153,621 Newton meter. Sehingga power motor yang diperlukan dengan ditambah asumsi losses-nya adalah sebesar kurang lebihnya adalah 1 kW. Nah, untuk spesifikasi motor yang akan kami pakai di sini adalah hub motor dengan tipe QS 205 dengan powernya adalah 1 kW dengan rate voltage-nya sekitar 48 volt, rate current atau arusnya sekitar 40 senilai 40 ampere, rate speed-nya 438,2 rpm, rate torque-nya 35,7 Nm dengan dimensi
20,5 dikali 20,5 kali 22,5 cm dengan berat motornya sekitar 12,66 kg dan maksimum efisiensinya di sini 86,4%. Dan berikut merupakan modifikasi layout yang nantinya akan disusun pada kendaraan ini. Selanjutnya, pada kurva performa motor yang didapatkan dari pabrikan akan diubah untuk menjadi kurvator RPM untuk keperluan menyesuaikan kebutuhan gearbox nantinya. Kebutuhan gearbox ini akan menambah, akan berdasarkan pada akselerasi yang dibutuhkan pada kebutuhan nantinya. Alasan kami menggunakan motor aksial ini adalah efisiensinya yang tinggi hingga mencapai angka 86% menurut spesifikasi, dimensinya ringkas karena tidak tidak memakan banyak tempat, yang merupakan sebuah motor aksial yang memiliki karakteristik torsi tinggi pada RPM rendah, dan bobotnya ringan dengan asumsi bobot keseluruhan disertai dengan gearbox dan final drive-nya di angka sekitar 20 kg. Di sini kami menggunakan roda yang berukuran 20 inci dengan asumsi radius roda yaitu 25 cm. Hal ini berpengaruh pada luas area frontal pada perhitungan awal, di mana luas area yang berada di bawah ban, setengah di bawah ban akan dikurangi karena tidak merupakan sebuah area frontal pada sebuah kendaraan. Sehingga didapatkan spesifikasi roda radius 25 cm dengan ketebalan 2,125 cm yang merupakan ketebalan normal untuk ban sepeda. Lalu untuk perhitungan transmisi yang kami gunakan, yaitu kan kami menggunakan motor, gearbox, dan juga final drive sehingga efisiensi motornya itu sebesar 48,6,4%. Untuk gearbox efisiensi digunakan 96% dan final drive sebesar 98%. Lalu kami menghitung rasio keseluruhan yang dibutuhkan, di mana Final Drive-nya akan kami asumsikan dengan rasio 1:1 sehingga rasio yang didapatkan ini digunakan pada gearbox. Ketika climbing atau lowest gear ratio itu didapatkan sebesar 5,294. Lalu kalau apabila pada highest gear ratio atau cruising itu dapatkan rasionya sebesar 0,853. Namun pada rasio 5,294 dan juga 0,853 itu kami mendapatkannya bahwa percepatannya itu cukup kecil sehingga rasionya itu kami tingkatkan untuk yang end lowest atau ketika climbing itu rasio menjadi 5,5 dan ketika cruising atau highest gear rasionya itu menjadi 1,1. Lalu untuk kurva atau RPM dari motornya ini di mana sesuai dengan spesifikasi motor. Dan ini grafiknya berupa dari speed dari engine yang dikeluarkan dan juga torsi yang dikeluarkan. Nah ini sudah untuk hasil konversi grafik ini datanya diambil menggunakan get data app dari kurva spesifikasi motor sebelumnya. Lalu dari kurva atau RPM motor tadi, maka itu akan dikalikan dan dibagi dengan rasio untuk torsi dikali rasio dan untuk RPM-nya itu dibagi rasio sehingga didapatkan ketika climbing dengan cruising itu berbeda untuk grafik atau RPM dari motor ya. Lalu untuk ini juga ada load line dan load line itu merupakan T grafik antara TRS dan juga RPM dari motor di mana TRS itu didapatin dari eh, average dibagi average dikali radius ban, di mana FRS itu untuk yang climbing itu ada F rolling, F drag dan juga F gravitasi. Kalau untuk cruising, FRS-nya itu berupa F drag dan F rolling. Lalu pada
titik potong antara log line dan juga kurva atau RPM itu berada pada RPM 86,875 dan torsi sebesar 155,786 untuk climbing. Dan untuk cruising itu titik potongnya berada pada 445,026 RPM dan 27,003 Newton meter. Lalu untuk kecepatan maksimum pada climbing itu didapatkan sebesar 6,1 km per jam dan kecepatan maksimum pada cruising didapatkan 30,50 km per jam. Lalu untuk menghitung CTP atau constant torque performance itu menggunakan rumus-rumus sebagai berikut, yaitu ada rumus dari F traksi, yaitu adalah torsi bagi radius, dan juga ada rumus menggunakan F drag, ada F rolling resistance, F gravitasi, lalu juga ada akselerasi di mana menggunakan merupakan F traksi dikurangi F drag, F rolling, dan F gravitasi dibagi massa keseluruhan. Lalu juga ada kecepatan dan juga RPM. Lalu ini constant torque performance apabila menggunakan rasio sebelumnya yang sebelum diganti. Dari sini bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan kecepatan maksimum tadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk climbing dia membutuhkan waktu sekitar mungkin 800 sampai 1000 detik. Untuk cruising dia membutuhkan sekitar 180-an detik untuk bisa mencapai maksimumnya. Oleh karena itu diganti dengan rasio 5,5 dan 1,1. Pada climbing dengan rasio 5,5, ini bisa mencapai kecepatan maksimumnya itu pada detik ke sekitar 25 sampai 30. Lalu pada cruising dia bisa mencapai kecepatan 40 sekitar kecepatan 30 km per jam itu sekitar 40 detik. Dari sini bisa dilihat bahwa akselerasi yang dihasilkan itu lebih besar dibanding dengan grafik sebelumnya apabila menggunakan rasio yang dari perhitungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan kapasitas baterai. Jadi yang pertama itu menghitung energi yang dibutuhkan untuk cruising dan akselerasi. Untuk akselerasi itu dengan rumus dari F traksi dikali jarak dari akselerasi, itu kemudian dibagi 3.600. Kenapa dibagi 3.600? Karena di sini output yang diinginkan adalah watt hour. Nah, untuk energi saat akselerasi yaitu sebesar 6,622 watt hour. Kemudian untuk cruising itu 17,8832 watt hour. Kemudian untuk braking-nya itu sama dengan 0 karena kami di sini mengasumsikan tidak ada sistem regeneratif braking. Kemudian untuk auxiliary di sini kami menghitung mendapat angka 79,2 ini apa saja, yaitu ada 5 buah lampu LED, kemudian satu kipas, satu wiper, dan speedometer digital. Itu didapatkan energi sebesar 3,586 watt hour. Kemudian dengan efisiensi baterai di sini kami menggunakan 0,85 atau 85%. Untuk mencari E totalnya yaitu E driving ditambah E auxiliary dikali dengan 2 dikurangi efisiensi baterai. E totalnya didapat sebesar 32,3058 watt hour. Itu adalah untuk sesuai dengan driving cycle yang diberikan, yaitu sebesar 1160 atau 1,1 kilometer. Nah, di sini dikalikan dengan 100 per 1167 itu untuk mencari 100 kilometernya. Itu adalah didapat total sebesar 2780,873 watt hour. Nah, kemudian untuk baterainya, baterai yang kami gunakan adalah baterai Panasonic 18650 dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu
voltasenya 3,6 dan 3,4 ampere hour. Sedangkan yang kami butuhkan adalah 48 volt. eh, Kemudian 48 ini dibagi dengan 3,6. Itu mendapatkan hasil sekitar 12,24. Kemudian untuk CBS, kapasitas baterai sel, yaitu P cell dikali dengan NBS. P cell yang sudah didapatkan tadi 12,24 dikali 14, yaitu 171,36 watt hour. Kemudian untuk NBS, yaitu jumlah baterai sel, didapatkan dengan U yang diperlukan dibagi dengan U yang tersedia. 48 dibagi 36 didapat 13,34, dilakukan pembulatan ke atas didapat 14. Kemudian untuk total baterai sel yaitu E total dibagi CBS dikali NBS. Nah, E total tadi sudah dilakukan perhitungan, didapatkan 2780 dibagi CBS 171,36 dikali NBS 14. Didapat total baterai sel sebanyak 238. Ini adalah ada info detail mengenai penggunaan baterainya, yaitu baterai yang dipakai adalah lithium ion 18650 dengan massa 46 gram dan volume 1,7 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Di sini rangkaian baterai yang kami gunakan yaitu adalah rangkaian kombinasi, di mana itu adalah kombinasi antara seri dan paralel. Di mana seri ini untuk memenuhi kebutuhan tegangan, sedangkan paralel untuk memenuhi kebutuhan arus, dan paralel ini memiliki keandalan yang baik. Kemudian untuk masanya, tadi yang 46 gram itu ditotal dengan jumlah baterai selnya itu didapat 21,25 kilogram dengan jarak 203,35. Nah, di sini ada sedikit perubahan, di mana yang sebelumnya pada slide ini kami mengatakan akan menggunakan 238 baterai sel, namun setelah dihitung ampernya itu tidak memenuhi motor yang dari ampere motornya, sehingga kami memutuskan untuk menambah baterainya sebanyak 462 baterai sel. Setelah melakukan beberapa iterasi, didapatkan angka yang paling mendekati adalah 462 baterai sel. Untuk kapasitas ruangnya itu dia ada di 629 mm dikali 267 mm. Ini estimasi ukuran baterai dengan konfigurasi linear dengan spacing 0,5 mm antar selnya. Nah, ini hasil redesign. Kalau dilihat sebenarnya hampir sama. Di sini yang berbeda dari desain di Indonesia ini adalah top speed-nya itu bertambah dari 25 ke 30, kemudian powernya juga bertambah dari 250 watt ke 1000 watt, range-nya dari 100 ke 203,35. Kemudian untuk baterainya kapasitasnya lebih besar, itu sebesar 2913 watt hour, dan sisanya masih sama. Nah, untuk dilihat di kiri ini, yang di atas adalah expected drive cycle, itu adalah yang diberikan seperti berikut: mencapai kecepatan 30 km per jam dalam waktu 10 detik. Namun dari motor yang kami gunakan tidak bisa mencapai kecepatan 30 km per jam dalam 10 detik karena ada beberapa hambatan dalam desain. Apabila kami menaikkan torsi terlalu jauh, maka top speed-nya akan berkurang drastis sehingga bahkan tidak bisa mencapai 30 km per jam. Setelah melakukan beberapa iterasi, didapatkan angka yang terbaik itu adalah 30 km per jam dalam 40 detik. Nah, tentu ini akan
mengubah waktu tempuhnya yang sebelumnya adalah 150 detik untuk jarak 1166 meter. Kalau sekarang dengan drive cycle yang kami buat ini sekitar 163 detik. Dari sebelumnya bertambah sebanyak 13 detik. Untuk keunggulan desain kami, itu ada jarak tempuhnya lebih jauh. Itu bisa mencapai 203 km dalam satu kali pengisian daya. Tentu saja karena baterai yang kami gunakan lebih banyak. Namun ada ya trade-off-nya juga, yaitu berat kendaraan menjadi lebih berat, namun tidak secara signifikan. Kemudian untuk umur pakai lebih panjang, karena gearbox itu lebih reliable pada beban tinggi dibandingkan dengan CVT. Kemudian hemat energi, karena drive cycle yang dihasilkan lebih hemat daya. Itu bisa dilihat di kurva sebelumnya, grafiknya lebih landai, maka torsi yang diperlukan untuk akselerasi juga tidak sebesar dari expected drive cycle. Kemudian cocok dengan kebutuhan urban, karena kebutuhan urban ini tidak memerlukan akselerasi tinggi, hanya untuk mengantar paket, tidak dirasa tidak perlu untuk akselerasi yang tinggi. Dan ini saya Ya, selanjutnya untuk opsi lain ini dari kelompok kami melakukan sebuah opsi lain di mana ada penambahan intermediate gear dengan tujuan untuk mencapai, karena yang sebelumnya kami hitung adalah Vmax-nya hanya mencapai 30 km per jam. Di sini kami melakukan opsi lain di mana adanya penambahan intermediate gear dengan tujuan untuk mencapai Vmax pada 40 km per jam seperti yang diberikan. Di sini kami mendapatkan rasio di 1,3 dan 0,83 untuk mencapai kecepatan 40 km per jam. Namun, opsi ini tidak dipilih karena performa akselerasi yang tidak berbeda jauh dengan opsi sebelumnya, yaitu hanya berbeda 4 detik untuk mencapai 30 km per jam. Kemudian pertimbangan bobot gearbox yang terlalu besar sehingga nantinya mungkin akan mempengaruhi payload mass dari kendaraan ini. Dan juga penambahan gearbox artinya menambah harga pada penambahan gearbox itu, sehingga harga yang dihasilkan nanti akan lebih tinggi karena kebutuhan rasio gigi yang bertambah. Hal ini dapat dilihat dari grafik CTP dengan two-stage ratio, di mana untuk mencapai 30 km per jam mencapai angka di 20 sekitar 30 second, dan untuk torque RPM with two-stage ratio di kanan ini terlihat Vmax yang kami kalkulasi mencapai 40 km per jam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, opsi ini tidak dipilih karena pertimbangan yang telah disebutkan. Ya, sekian mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.